Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa dari kelas 19B. Di sini akan mempresentasikan variabel dan indikator kinerja koperasi. Kinerja koperasi. Kaplan dan Norton tahun 1996 mencoba-coba merumuskan berbagai tolak ukur yang perlu diseimbangkan dalam penilaian kinerja suatu perusahaan yang disebut dengan teknik balance scorecard. Jadi, konsep balance scorecard ini mengemukakan tolak ukur keuangan saja tidak cukup memberikan informasi yang komprehensif untuk membantu perusahaan dalam rangka penciptaan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Dalam pengukuran kinerja suatu badan usaha, maka hendaknya ditilik bukan dari satu aspek saja, melainkan dari 4 aspek perspektif, yakni yang pertama perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, dan yang ketiga perspektif proses bisnis internal, dan yang keempat perspektif pengembangan. Jadi yang pertama ada perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Dan juga agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Dan yang kedua ada perspektif pelanggan, atau bisa kita sebut dengan customer. Perspektif pelanggan ini berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini juga setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Tingkat keuntungannya yang didapatkan perusahaan. Dan yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Jadi perspektif ini menekankan pada proses internal yang akan memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan keuangan. Dan yang keempat, perspektif pengembangan. Kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Itu ada keunggulan pengukuran kinerja organisasi berbasis balance scorecard dalam sistem perencanaan strategi yang mempunyai karakteristik. Jadi di sini ada 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama ada komprehensif, yang kedua koheren, dan ketiga seimbang, dan yang keempat terukur. Jadi yang pertama ada komprehensif. Jadi yang dimaksud komprehensif ini adalah segala sesuatu yang sifatnya luas dan lengkap, yang meliputi berbagai aspek atau ruang lingkup yang luas. Selain itu juga diartikan pula komprehensif adalah teliti, lengkap, menyeluruh, berarti luas dan mampu menangkap banyak hal sampai dengan detail-detailnya. Dan yang kedua ada koheren. Jadi koheren ini bisa kita definisikan sebagai sebuah pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dan yang ketiga ada seimbang. Jadi seimbang ini bisa diartikan dengan kayak setimbang, sebanding, setimpal. Dan langsung saja yang keempat ada terukur. Jadi arti dari kata terukur ini adalah dapat diukur. Arti lainnya dari terukur adalah sudah diukur. Terukur berasal dari kata dasar ukur. Dan slide selanjutnya yaitu variabel dan indikator kinerja koperasi. Ukuran generik perspektif finansial, tingkat pengembalian modal dan nilai tambah ekonomis, tingkat efisiensi usaha.
pelanggan, kepuasan pelanggan, retensi, kemampuan mempertahankan pelanggan lama, pangsa pasar, dan kemampuan menarik pelanggan-pelanggan baru. Selanjutnya, ukuran generik perspektif bisnis internal. Ada inovasi, mutu, pelayanan purna jual, efisiensi, biaya produksi, dan pengenalan produk baru. Dan ada juga pembelajaran dan pertumbuhan, kemampuan pekerja, kepuasan pekerja, dan ketersediaan sistem informasi, serta kinerja kelompok atau tim performance. Jadi pada hakikatnya keempat perspektif strategis. Yang pertama, perspektif finansial. Jadi bila kita sukses, bagaimana kita akan terlihat oleh stakeholder kita. Dan yang kedua, perspektif proses internal. Jadi untuk memuaskan pelanggan kita, apa proses yang harus kita kuasai. Yang ketiga, perspektif pengembangan. Untuk mencapai visi kita, bagaimana organisasi kita harus meningkatkan diri. Dan yang keempat, perspektif pelanggan. Untuk mencapai visi kita, bagaimana kita harus terlihat oleh pelanggan kita. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.